Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam belajar fisika daring kelas 7. Di pertemuan kali ini Memfira akan menjelaskan tentang perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Langsung saja kita ke pengertian dari unsur. Unsur tersusun atas satu macam atom yang sejenis. Jadi hanya terdiri atas satu buah atom, terdiri atas atom tunggal. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi berdasarkan sifatnya, unsur ini dibagi atas unsur logam dan juga unsur non-logam. Nah, unsur logam ini memiliki sifat-sifat konduktor atau penghantar listrik atau penghantar panas yang baik, memiliki warna yang mengkilap, bersifat kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, umumnya berwujud padat kecuali air raksa. Nah, ini gambar inilah contoh-contoh dari unsur logam, ada emas, tembaga, besi, aluminium. Sedangkan unsur non-logam itu memiliki sifat-sifat kebalikan dari unsur logam, isolator, tidak mengkilap, sifatnya rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan umumnya memiliki wujud cair dan gas, tapi beberapa juga ada yang padat. Contoh-contohnya misalnya karbon, belerang, nitrogen, hidrogen, dan iodium. Dan masih banyak lagi unsur logam dan unsur non-logam yang bisa kalian lihat di dalam tabel periodik. Nah, yang kedua itu adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Contohnya misalnya di sini air H2O, rumus kimianya H2O, dia terdiri atas dua buah atom H dan satu buah atom oksigen. Jadi terdiri atas dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Jadi ada dua lebih atom, ada atom H dan ada atom O. Kalau garam dapur, rumus kimianya NaCl, berarti terdiri atas satu buah atom natrium dan satu buah atom klor. Kemudian karbon dioksida terdiri atas satu buah atom karbon dan dua atom oksigen. Nah, senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi, sifat H2O ini berbeda dengan sifat atom H dan juga berbeda dengan sifat atom O. Senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Melalui reaksi kimia, senyawa H2O bisa diuraikan lagi menjadi dua atom H dan satu atom O. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Jadi anorganik, kalau organik ini senyawa-senyawa yang memiliki unsur-unsur karbon yang ada unsur C-nya. Karbon misalnya C12H22O11, gula pasir ada unsur karbonnya, asam cuka ada CH3COOH. Jadi memiliki unsur karbon. Sebaliknya untuk senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak memiliki unsur-unsur karbon, misalnya garam dapur NaCl, natrium klorida. Kemudian ada pasir SiO2. Jadi yang tidak ada karbonnya itu senyawa anorganik. Dan yang terakhir adalah campuran. Campuran itu adalah gabungan antara dua atau lebih zat. Nah, campuran ini masih memiliki sifat-sifat unsur-unsur penyusunnya. Jadi berbeda lagi dengan senyawa. Kalau senyawa dia sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya, tapi campuran memiliki sifat yang sama dengan unsur-unsur penyusunnya. Campuran tidak mengalami reaksi kimia. Nah, berbeda dengan senyawa. Senyawa dia mengalami reaksi kimia, tapi campuran tidak mengalami reaksi kimia, melainkan campuran dapat dipisahkan atau digabungkan secara fisika. Nah, contoh senyawa di sini ada larutan gula, air laut, udara, air sungai, dan lain-lain.
Oke, berdasarkan sifat penyusunnya, campuran juga dibedakan atas dua, ada campuran yang homogen dan ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu yang susunan zatnya sama ketika dicampurkan, memiliki susunan yang serba sama, misalnya larutan gula. Gula dicampur dengan air menjadi larutan gula, ketika dicampurkan susunan zatnya sama di seluruh bagian. Jadi tidak terlihat ada perbedaan antara larutan gula antara air dan gula ketika dicampur. Sedangkan campuran heterogen sebaliknya, susunan zatnya tidak seragam, sehingga zat penyusunnya terlihat terpisah, jadi seperti terbentuk sebuah endapan di bagian bawah. Misalnya campuran antara pasir dan air, kopi dan air, santan, cat, dan tinta. Nah, kita masih berbicara tentang campuran, karena campuran itu dapat dipisahkan secara fisika. Jadi metode-metode pemisahan campuran itu ada beberapa macam metode. Sini ada 8 metode. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi ini metodenya adalah memisahkan zat cair dan zat padat yang tidak larut, yaitu campuran yang heterogen dengan menggunakan penyaring. Nah, metode ini didasarkan pada perbedaan dari ukuran partikel zat cair dan zat padatnya. Contoh dari pemisahan campuran filtrasi adalah pemisahan air dan pasir. Nah, beginilah contoh dari pemisahan campuran secara filtrasi. Yang kedua yaitu distilasi atau nama lainnya penyulingan. Nah, penyulingan ini dengan cara memisahkan zat-zat yang memiliki perbedaan titik didih. Cara memisahkannya dengan cara menguapkan dan juga mengembunkan. Jadi kalau menguapkan kita mengubah zat cair menjadi gas, dan yang kedua mengembunkan berarti dari gas menjadi zat cair. Jadi hasil dari penguapan itu kita cairkan. Nah, contohnya misalnya pemisahan alkohol dan air, pemurnian air murni, dan pembuatan minyak, penyulingan minyak. Nah, itu dipisahkan dengan cara distilasi. Nah, ini adalah gambar dari proses distilasi. Pemisahan selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ini dengan cara memisahkan campuran yang sifatnya dia dapat menyublim dan zat yang lainnya itu tidak dapat menyublim. Caranya yaitu dengan menguapkan zat padat yang dapat menyublim, sehingga nanti kotoran atau zat yang tidak dapat menyublim akan tertinggal. Seperti itu. Kemudian evaporasi. Evaporasi ini atau nama lainnya adalah penguapan. Nah, metodenya yaitu dengan menguapkan pelarutnya sehingga yang tersisa adalah zat padat terlarut. Nah, evaporasi ini didasarkan pada perbedaan titik didih. Contoh dari pemisahan evaporasi dalam pembentukan garam dari air laut. Jadi untuk memisahkan garam dari air laut dengan cara diuapkan atau dievaporasi. Kemudian kristalisasi. Kristalisasi ini kita mengkristalkan kembali zat padat yang telah dipisahkan dari pelarutnya. Nah, kristalisasi ini didasarkan pada perbedaan titik beku. Cara kristalisasi bisa dengan cara diuapkan, bisa juga dengan cara didinginkan. Nah, contohnya ini hampir sama dengan evaporasi, yaitu pembuatan garam dapur dari air laut dan pembentukan gula pasir dari tebu. Selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi ini didasarkan karena adanya perbedaan kecepatan merambat dari pelarut pada lapisan tertentu. Misalnya pada pemisahan zat warna di dalam tinta. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi ini dengan cara memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Nah, jadi pemisahan sentrifugasi ini campurannya diputar secara horizontal sehingga padatan akan terkumpul di bagian dasar tabung. Misalnya, pemisahan sentrifugasi ini banyak digunakan dalam hal memisahkan sel darah merah dari plasma darah. Kemudian yang terakhir adalah atraksi magnetik. Dari katanya adalah magnet, jadi
metodenya yaitu karena adanya perbedaan sifat kemagnetan dari zat penyusunnya. Jadi kita hanya mendekatkan sebuah magnet pada campuran zat yang salah satunya memiliki sifat kemagnetan, sehingga nanti zat yang memiliki sifat magnet akan tertarik dan terpisah dari kotorannya. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.